bersama kami tim multimedia Gereja Kristen Jawa Pekalongan, GKJ Pekalongan. Pada saat ini bersama saya Adwis, dan kita akan ngobrol-ngobrol bareng bersama Bapak Pendeta Dwi Agung Nursito selaku Pendeta GKJ Pekalongan. Kita akan memasuki masa Advent Natal ketiga. Nah, kita akan bersama-sama sharing, belajar tentang persekutuan doa dengan tema bertolak pada nilai. Ya, pada kesempatan ini, apa kabar Pak Pendeta? Sehat Mas As. Puji Tuhan. Aswin. Iya, Adwis Pak. Iya, sehat. Oke, negara Indonesia adalah negara hukum. Ya, segala sesuatu peraturan itu ditetapkan. Iya, salah satunya undang-undang lalu lintas. Ya, di Indonesia itu juga bentuk pelanggaran-pelanggaran tentunya akan mendapatkan sanksi atau hukuman tegas. Kasus yang semarak yang baru-baru ini terjadi, banyak kasus-kasus yang kita bisa lihat di media sosial atau kita lihat di televisi. Ada kasus pembunuhan, tentunya akan mendapatkan sanksi tegas atau hukuman yang sangat tegas sekali. Lah, apa kaitan atau relasinya dengan ngobrol-ngobrol kita di dalam ibadah kita, di dalam kehidupan kita beragama? Tentunya ini akan kita ulas tuntas bersama Bapak Pendeta, yaitu tentang nilai. Ya. Kalau di kehidupan kita, mungkin kalau di rumah itu kalau kita mau berpergian jarak dekat, kadang kita tidak pakai helm. Ya, karena mungkin pikirannya cuma dekat. Akan tetapi di sini ada nilai yang mungkin dilupakan, yaitu tentang keselamatan. Nah, kita akan bahas ini bersama Bapak Pendeta, yaitu kita akan bahas di dalam Matius pasal 5 ayat 17 sampai 24. Ya, dengan judul Yesus dan Hukum Taurat. Ya, hukum dibentuk itu kan untuk menjaga ketertiban, mencegah yang namanya suatu kekacauan atau mungkin bagi orang-orang untuk memperoleh keadilan. Nah, di sini kita kaitkan dengan firman Tuhan pada saat ini, Pak Pendeta. Di sini ada judul Yesus dan Hukum Taurat. Ya. Di pasal 17 dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yang kita tanyakan, Pak, apa maksud Tuhan dengan firman tersebut, dengan menggenapi hukum Taurat? Oke. Pertama, kita tentu ingat bahwa Yesus adalah orang Yahudi. Dia besar dan tumbuh di dalam kultur Yahudi. Dan orang Yahudi secara budaya maupun secara agama agama Yahudi itu memang diatur dan mereka menghidupi dengan sungguh-sungguh yang namanya hukum Taurat atau Torah gitu ya. Nah, Torah itu sendiri berarti secara harafiah itu pengajaran atau arahan atau panduan. Jadi segala seluk-beluk kehidupan orang-orang Yahudi itu memang ada panduannya, ada bimbingannya, yaitu hukum Taurat. Seringkali salah sangka bahwa hukum Taurat itu hanya 10 dasar titah itu yang diterima oleh Musa di dua loh batu itu. Ya, itu hanya sebagian dari hukum Taurat, karena hukum Taurat itu Yahudi Israel itu jumlahnya totalnya kemudian ada 600 sekian belas hukum. Atau 600 sekian belas pasal, saya lupa persisnya. Jadi itu seperti kalau kita ingat di Indonesia ada KUHP misalnya, itu kan ada sekian pasal. Nah, itu ada 600 sekian pasal itu. Tidak hanya 10. Nah, itu hukum Taurat yang di dalam kitab suci kita, Perjanjian Lama itu ditulis dalam kitab Imamat, terutama yang komplit itu kan banyak sekali. Mau apapun ada hukumnya, persembahan ada hukumnya, menikah ada hukumnya, beribadah ada hukumnya, mau perang ada hukumnya, hari Sabat ada hukumnya, dan sebagainya. Nah, gitu Mas. Nah, Yesus yang adalah orang Yahudi, ketika dia mengajar,
itu tidak ingin menghilangkan hukum Taurat yang sudah dihidupi dan dijadikan diugemi, kalau bahasa Jawanya, diugemi oleh orang-orang Yahudi zaman itu. Yesus ingin melengkapi atau menyempurnakan cara memperlakukan hukum itu. Kira-kira gitu dulu, Mas. Oh ya, berarti ini ada kasus kecil ya. Kasus kecil mungkin yang kita jumpai ya. Ketika kita ibadah, Pak. Ya, ketika ibadah ini kan mungkin dari sisi keagamaan, dari sisi rohani ya. Kita saat ibadah, saat pendeta khotbah misalkan, jemaatnya pegang HP. Ya, memang di sini yang saya tanyakan kan tidak ada ketentuannya ya. Tidak ada ketentuan. Nah, nilai-nilai yang ingin disampaikan, artinya kelihatannya ini sepele ya, pegang HP. Mungkin dia nggak bawa Alkitab ya, atau mungkin HP digunakan untuk buka ayat-ayat yang akan disampaikan oleh pendeta. Akan tetapi seringkali ya, ketika kita membuka HP, itu kan mungkin ada pesan masuk lewat WA atau mungkin ada iklan. Nah, dari sisi keagamaan itu sebenarnya bagaimana Pak tanggapannya, Pak? Ini kita tadi berbicara hukum ya. Jadi siapa tahu nih hukum ya, ini menarik. Pertama begini, tema kita adalah bertolak pada nilai, bukan bertolak pada hukum, ya toh? Karena sebenarnya agama Kristen itu, kita ini tidak punya hukum agama kecuali hukum kasih. Kalau kita mau rangkumkan, ya sudah cuma dua itu toh, mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, mengasihi sama manusia. Itu Yesus ketika ditanya itu hukum mana yang paling ini utama, ya cuma dua itu. Janjane underaning perkara itu cuma kasih itu mas Antar ya. Sehingga kita orang Kristen itu tidak dijejali dengan pasal-pasal hukum agama, nggak boleh ini, nggak boleh itu, jangan itu, tapi lebih pada soal nilai di balik hukum itu. Contoh tadi helm itu kan bukan soal ada tilang apa enggak, tapi soal supaya kepalaku kalau jatuh enggak benjut kan begitu ya. Ada nilai keselamatan. Nah, kembali ke pertanyaan jenengan, apakah ibadah itu diperkenankan atau sikap seperti apa yang bijak ketika menggunakan handphone? Saya pikir kembali pada penghayatan nilai dari si pengguna handphone. Pandemi itu kan memporak-porandakan standar yang dulu sebelumnya ada ya. Dulu kan ibadah handphone harap dimatikan, di silent dan sebagainya, atau jangan dibawa ke gereja. Ketika pandemi, ibadah bahkan hanya online waktu itu kan, ya udah mau tidak mau harus pakai HP bahkan atau laptop dan sebagainya. Itu bergeser. Sebelumnya kitab suci kita ada di handphone dan sebagainya. Dan dunia kita sekarang sudah bergeser, tidak lagi terlalu anti pada gawai atau gadget, tetapi memberi ruang. Menurut saya sangat dimungkinkan dan sangat diizinkan ketika beribadah membawa atau mengoperasikan handphone loh. Tapi adalah persoalannya pada soal apa yang dibuka. HP-nya itu buat apa gitu ya. Terus motivasinya apa? Apakah dia masih hadir sebagai orang yang menghayati ibadah, atau jangan-jangan pas buka HP ada barang belanjanya masuk klunting gitu kan, waduh nggak konsen kan. Saya pernah di atas mimbar tuh ada bunyi itu ya, bunyi apa tuh, toko online itu lah itu kan ya nggak konsen, nggak cuma dia tapi juga saya yang khotbah. Saya jadi ingat kan, saya pas belanja masuk itu juga belanja belum dibayar baru masuk keranjang, terus jadi ingat belanjaan saya, nggak konsen khotbah kan gitu. Poin saya adalah ketika handphone atau gawai atau perangkat apapun digunakan untuk mendukung ibadah, it's okay. Tapi ketika dia mendistraksi, mengganggu, ya kita yang harus mengendalikan diri. Maka ya sebaiknya handphone di silent supaya tidak, paling nggak tidak mengganggu sebelahnya lah. Kalau paling pol memang dia sedang tidak mood dan nggak pengen ibadah dan terpaksa pilih main HP, bagi saya nggak apa-apa, tapi jangan mengganggu yang lain. Menurut saya itu. Iya. Terima kasih. Kalau mengingat contoh memang banyak sekali ya. Bahkan saya ngasih contoh yang ringan-ringan, masuk rumah alas kaki dilepas. Iya. Itu pun mengajarkan kepada anak-anak kita tentunya, generasi muda untuk melatih
sopan santun ya, dan menghargai orang lain. Nah, kembali lagi Pak Pendeta, menarik pembicaraan kita yaitu tentang Yesus dan hukum Taurat. Tadi yang pertama, maksud tujuan Tuhan menggenapi hukum Taurat. Di sini juga dikatakan sangat tegas sekali. Ayat yang ke-18 akan saya bacakan Pak Pendeta. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Dan di sini ada sanksinya juga. Ketika perintah hukum Taurat sekalipun paling kecil mengajarkannya kepada orang lain, meniadakan satu kecil aja, dia ditaruh di kerajaan surga yang paling rendah. Tetapi kalau dia melakukan hukum Taurat, dia akan menduduki tempat yang paling tinggi di kerajaan surga. Nah, berkaitan dengan mungkin kalau di Alkitab itu banyak perumpamaan dan kita mengartikannya akan susah. Mungkin Pak Pendeta bisa mengartikan di sini apa sebagai umat Kristen yang harus dilakukan ketika menanggapi hal ini. Berarti ada tingkatannya dong Pak Pendeta. Ada surga yang paling rendah, ada yang sedang, mungkin juga ada yang paling tinggi. Bagaimana Pak Pendeta? Ya oke. Soal itu lagi-lagi menurut saya menariknya Yesus adalah dia mengajar kepada para pendengarnya atau pengikutnya itu bukan sekadar membuai mereka dengan janji-janji surga atau menakut-nakuti mereka dengan ancaman neraka. Ya, ada di pasalnya ini di pasal 5. Yesus nggak gitu. Ya. Yesus justru dalam teologi Kristen itu yang menurut saya dominan adalah ketika dia mengajarkan berdoa itu kan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Maka fokus Yesus adalah di bumi itu. Ya wis nang kene iki saiki iki bagaimana kita hidup. Enggak usah terlalu fokus pada surga atau neraka, karena itu nanti akan menghilangkan fokus kita kepada Tuhan. Sehingga banyak orang lebih tergiur surga, bukan dia kemudian mencintai atau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal, budi kan? Ya. Dan banyak orang lebih takut neraka daripada mengasihi Tuhan. Ibaratnya banyak orang memilih pakai helm hanya karena takut ditilang, bukan dia sadar bahwa ini untuk keselamatanku, untuk keselamatan banyak orang. Nah, Yesus itu mengajar pada nilai itu. Maka menurut saya poin dari Yesus adalah supaya pendengarnya tidak terlalu terbuai pada surga dan ditakut-takuti oleh neraka, tetapi bagaimana dia di bumi ini menghadirkan surga itu. Dan jadilah kehendak Bapa di bumi seperti di surga. Di bumi memang belum sempurna, nanti di surga sempurna. Makanya ketika kita ngomong soal Matius itu kan di pasal sebelumnya Yesus mengatakan berbahagialah orang yang begini begitu, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Bukan orang yang saleh, rajin ibadah, bla bla bla, tapi orang yang rendah hati, orang yang mengasihi, orang yang membawa damai dan sebagainya. Jadi nilai-nilai itulah yang ingin ditonjolkan oleh Yesus. Terima kasih. Dilanjut lagi berkaitan dengan hukum Taurat. Khususnya mungkin biar semua paham, Bang. Orang-orang Farisi, orang-orang Farisi dan hukum Taurat. Mengapa di dalam Injil Matius ini Yesus mengkritik keras ya perilaku mereka? Ya, apa yang bisa kita share Pak Pendeta supaya jemaat-jemaat kita semakin bertumbuh di dalam iman tentunya, apa yang harus kita hindari dan apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak sama dengan orang-orang Farisi tersebut. Seperti ini ada dikatakan juga ketika ayat yang 20, jika hidup keagamamu tidak lebih benar dari keagamaan ahli-ahli Taurat ya di sini ya, dan orang-orang sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, pada saat itu kira-kira pada zaman Yesus mengatakan seperti itu, berfirman seperti itu, kira-kira keadaannya seperti apa? Ya, kurang lebih waktu itu hidup keagamaan orang-orang Yahudi itu bahasa kasar saya terjatuh pada kecenderungan yang terlalu legalis atau ritualistik. Jadi 3 golongan yang waktu itu dianggap paling salah itu kan imam, orang Farisi, ahli Taurat.
imam jelas dia memimpin ibadah di Bait Allah atau di sinagoge. Ketika ada persembahan korban dan sebagainya, dia yang mendoakan, yang meritualkan lah, dianggap saleh. Ahli Taurat jelas dia pakarnya, ahlinya hukum Taurat tadi yang belasan pasal dan sebagainya itu. Orang Farisi itu adalah orang-orang yang juga ahli Taurat, tetapi dia punya gerakan politik dan dia punya power juga di tengah masyarakat. Nah, sayangnya Yesus melihat banyak orang yang punya jabatan atau status keagamaan tinggi tetapi sebatas penampilan, sebatas acting aja, pura-pura. Bahasa kasarnya itu munafik. Ya. Makanya Yesus sering mengkritik orang yang pamer doa di depan keramaian, di tepi jalan, di pasar dan sebagainya. Tapi mereka misalnya memakan rumah janda-janda miskin dan sebagainya. Jadi mereka menjalankan hukum Taurat yang sejatinya baik itu dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang terlalu kaku, terlalu harafiah, terlalu justru kekuatannya itu malah menindas orang-orang yang lemah. Gambarnya gini, waktu itu ada hukum yang mengatakan contohnya ya, kenapa kok janda-janda itu kemudian rumahnya ditelan? Karena orang Yahudi itu dikenakan pajak pada kaisar, tapi juga pajak pada Bait Allah. Jadi beban ekonominya luar biasa. Nah, kalau ada orang yang ditinggal suaminya, entah meninggal entah apa, dia kan janda ini kan nggak punya penghasilan, nggak punya hak waris, karena waris selalu laki-laki toh. Maka dia lepas, nggak ada yang menghidupi. Mau tidak mau ya sudah, rumahnya, tanahnya itu yang untuk bayar pajak tadi. Makanya hampir pasti penindasan itu ya Pak. Penindasan saya nggak langsung. Hampir pasti janda-janda waktu itu miskin karena mereka nggak punya bargaining ekonomi. Nah, Yesus melihat, loh, kamu katanya ahli hukum agama lah kok menindas. Mereka itu kan. Gitu. Nah, itu contoh bahwa Yesus mengkritik barangkali oknum banyak ahli Taurat, orang Farisi yang hidup keagamaannya sebatas pada ritual dan yang tampak di depan. Maka pengikutnya jangan kayak gitu. Hiduplah lebih benar daripada mereka, lebih bernilai, lebih valuable gitu ya. Di sini kan nilai bukan skor tapi value ya. Value itu keutamaan hidup, kebajikan, nilai-nilai kehidupan tadi itu. Kira-kira begitu Mas. Ya, bagus sekali Pak. Berkaitan dengan ini, itu di masa yang dulu ya. Nah, di masa sekarang mungkin kita tidak bisa memungkiri ya, banyak yang punya jabatan, banyak yang punya power, kekuatan, banyak yang punya senjata, ya, digunakan untuk menindas kaum lemah. Mungkin saat ini kehidupan sekarang tuh masih terjadi nih Pak. Masih terjadi. Dan kasus-kasus yang tidak, yang masih kemarin itu, misalkan kasus pembunuhan Brigadir Joshua, ya kan, oleh oknum ya, yang punya jabatan, karena seperti itu. Nah, di sini kenapa saya kaitkan, karena di sini ada firman mengatakan di sini, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Ya, nah, itu kan hampir selaras atau dengan kejadian masa dulu. Terus kemudian siapa orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Ini sudah ada. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir. Nah, mungkin kalau ini kalimat agak sedikit kasar. Kalau kita dikatakan kafir gitu ya, kasar. Di sini sudah ada di zaman dulu, yaitu harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, seperti tadi Pak Pendeta sampaikan, diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ya, ini kan hukuman yang sangat berat. Ya. Kembali ke permasalahan ini Pak Pendeta, kembali kami mau menanyakan apa yang harus kita lakukan atau sebagai umat anak-anak Allah ya, menanggapi hal ini supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak atau yang bertentangan dengan hukum Taurat. Seperti kita kan diajarkan untuk menebarkan kasih, apalagi di masa Advent ketiga ini, masa Natal, kita apa yang sudah kita perbuat ya untuk berbagi sesama, tentunya tidak hanya kemeriahan saja. Bagaimana Pak tanggapan mengenai hal ini? Ya, menariknya persekutuan kita ini di masa Advent dan
masa Advent adalah salah satu masa di mana kita diajak untuk bertobat. Seperti seruan Yohanes Pembaptis itu kan, bertobatlah dan sebagainya. Nah, pertobatan itu salah satunya adalah dari yang semula itu menyimpang atau jauh dari ajarannya Gusti Yesus, ini kita diminta untuk kembali atau mendekatlah minimal gitu ya. Kembali ya kepada Yesus. Nah, Yesus mengatakan, kamu telah mendengar firman nenek moyangmu, artinya hukum Taurat, jangan membunuh itu sudah ada hukumnya, ya, pasalnya ada. Ya. Terus dia mengatakan begini, Yesus di 22, tapi aku berkata kepadamu, barang siapa marah, mengatakan kafir, mengatakan jahil, itu sudah harus dihukum. Artinya orang itu kalau mau bertobat nggak harus nunggu sampai dia bunuh, tapi ketika marah pun sudah harus alarmnya bunyi nih, wah aku harus bertobat. Ketika omonganku kasarnya gitu ya, aku harus sudah bertobat, nggak usah nunggu sampai aku mukul atau sampai bunuh. Jadi sedini mungkin ketika ada potensi dosa, orang harus mulai mengendalikan dirinya supaya terarah kepada kasih tadi itu. Intinya nggak usah nunggu sampai sangat parah dosanya, tapi sejak ada percik-percik kecil sudah dipadamkan dulu. Itulah nilai kasih yang diajarkan Yesus. Kalau ini kan, kalau hukumnya hanya jangan bunuh kan berarti mukul boleh dong, berarti misuh boleh dong, berarti dan sebagainya. Nah itu Yesus kan berarti lebih hukumnya Yesus tanda kutip ya, itu lebih bernilai, lebih tinggi kan begitu. Nah itu yang menarik. Menurut saya masa Advent adalah masa di mana kita perlu bertobat juga supaya katakanlah hatinya lebih bersih menyambut Yesus kan begitu. Sehingga Natal bukan sekadar kemeriahan seremonial, pesta pora, tapi justru Yesus lahir dalam hati kita, kira-kira gitu. Nah, mengenai hukum Taurat yang kita bahas pada saat ini, ada yang menarik Pak Pendeta. Ketika kita mau merayakan Natal, tentunya semua panitia berjuang bersusah payah supaya perayaan Natal itu berjalan dengan sukses. Iya. Nah, di sini kaitannya dengan hukum Taurat yang Tuhan Yesus ajarkan sampai saat ini, ya tentunya kita harus mempunyai iman ya, seperti yang disampaikan Pak Pendeta itu pertobatan kan, kita harus mempunyai iman yang bertolak pada nilai. Ya. Nah, Yesus kan dijadikan sebagai role model dalam kehidupan iman kita setiap hari, tidak hanya saat momen Natal tentunya kan. Nah, di sini nilai apakah Pak yang dapat kita petik yang dengan masa Advent mau menjelang Natal dengan titik yang paling utama, yaitu nilai yang bertolak pada nilai yang kita bahas saat ini dengan kaitannya dengan hukum Taurat. Artinya seperti halnya ya Pak, di dalam pendalaman doa ya itu mengumbar aib saudara, tentunya kan itu juga tidak diperbolehkan. Mempergunjingkan kehidupan orang lain, gosip atau ngobrol di orang lain ya, bahkan kebenarannya belum tentu ya, kita sudah nggak suka dulu, atau komentar yang menyakitkan ya, di situ tuh akan menghabisi karakter atau akan kepercayaan diri atau citra diri dari orang tersebut. Nah, bagaimana tanggapan Bapak Pendeta supaya kita tuh mempunyai iman yang seharusnya mencerminkan hukum Taurat kepada mungkin generasi muda atau mungkin generasi yang akan datang, supaya kita itu nggak keblinger ya Pak ya, nggak salah arah mengambil posisi, karena di sini begitu besar sekali pengaruhnya, terutama di dunia media sosial itu. Kalau kita lihat kejahatan tiap hari pasti ada. Kemarin ada kejadian kecelakaan meninggal dunia Pak Pendeta itu jam 11 malam kurang lebih itu, tabrakan antara sepeda motor dengan sepeda motor. Nah, ini suatu kasus yang tiap hari itu selalu ada. Nah, dan mungkin ada pesan-pesan moral dari orang tua yang mungkin tidak tersampaikan kepada anaknya, sehingga kalau di jalan ini yang tadi hal yang kita bahas pada awal itu hanya helm ya. Kalau helm kasusnya mungkin kalau jatuh mungkin nilai keselamatannya di kepalanya mungkin mohon maaf nanti terjadi gegar otak dan lain sebagainya.
kalau nggak pakai helm kecelakaan dan lebih parah daripada. Nah, contoh-contoh seperti ini. Kira-kira pesan apa ini, Pak? Pesan apa yang ingin disampaikan Pak Pendeta, terutama berkaitan dengan nilai dan hukum Taurat yang berkaitan dengan Matius di bahasan kita saat ini? Oke, ini menarik ya. Pertama mungkin begini, Mas. Saya belajar bahwa pada akhirnya karakter manusia itu yang paling penting adalah salah satunya itu empati. Itu kan kemampuan kita berrelasi dengan orang lain dan bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Itu empati namanya. Nah, semakin orang bisa berempati, itu orang akan semakin baik dalam berrelasi, berhubungan. Karena ada dua kutub ya. Satu itu egois, yang kedua itu altruis. Egois itu kan yang penting aku yang paling menang, diri sendiri yang diutamakan. Altruis itu mengutamakan orang lain. Tapi kalau kebablasan kan dia sampai melupakan diri sendiri. Jadi, maka harus seimbang. Celaka. Nah, Yesus itu sepanjang hidupnya menurut saya itu ingin menyeimbangkan bandul tadi itu, yang waktu itu banyak orang yang egois. Ayo dong altruis. Itu banyak orang sakit, orang kerasukan setan, janda miskin, bla bla bla. Apakah supaya seimbang gitu? Supaya seimbang. Ya. Jadi altruismenya, empati itu yang ditingkatkan. Nah, menurut saya kita hidup di dunia di mana empati memang sedang krisis. Di dunia nyata begitu, di dunia maya juga. Medsos adalah tempat di mana kita bisa baku hantam pakai simbol kita tentu saja. Itu tanpa tedeng aling-aling. Ketemu fisik, atau fisik muka ya. Karena kita nggak ngadepi sehingga bebas mau ngomong apa dan sebagainya. Komen yang tapi kalau tatap muka belum tentu berani. Ya. Nah, itu medan perang yang memang baru tercipta dan itu mengerikan sekali. Maka kita perlu belajar berempati pada apapun kondisi orang lain. Kalau kita berempati, maka kita bisa menjaga sikap kita dan postingan kita atau omongan kita kalau kita dunia nyata ya. Nah, itu yang perlu dilatih. Kuncinya ternyata adalah empati itu berlatih. Seperti ketika tadi jenengan mengajari tidak anak, bisa seperti harus dipelajari ya. Diteorikan nggak bisa, dinasihatkan nggak bisa, harus praktek. Iya, secara logis kita harus belajar. Harus belajar. Kayak tadi ketika jenengan ngajari anak lepas sepatu sebelum masuk rumah, itu dibiasakan. Kalau yang dinasihati pasti nggak mempan. Antri, buang sampah, beli makanan dan sebagainya. Itu kan soal kebiasaan. Ternyata empati itu dilatih dan kita perlu memperbanyak pelatihan berempati. Contoh kecil adalah ketika saya mau membuat status atau ketika saya mau komentari postingannya orang lain, itu saya mikir dulu, menunda 10 detik misalnya, terus berpikir ulang, tulis, baca dulu nih. Nah, tak posting kira-kira enak nggak nih bagi dia, atau menyakiti hatinya nggak, atau gimana. Itu nah, kita yakin aman, lagi tidak betul, itu baru posting. Kalau sedang emosi itu kan kita ego yang pertama, itu kan kadang-kadang waton komen terus kemudian menyakitkan. Nah, itu betul latihan ternyata. Nah, Yesus ingin, menurut saya ya, melatih para pengikutnya untuk punya empati lebih, bahwa hidup ini tidak hanya soal hingar-bingar di bait Allah, di sinagoge dengan jubah-jubah keagamaan itu, bahwa itu penting, iya, oke saja, tentu saja. Tapi juga ada orang-orang yang perlu dibela tuh, orang-orang kecil, orang miskin, orang sakit, yang mereka justru dalam arti tertentu tertindas oleh hukum Taurat. Maka agama janganlah menyengsarakan orang yang sudah sengsara, justru agama harus membangun mereka yang menderita itu. Nah, Yesus hadir dalam rangka itu. Nah, Natal itu kan kita merayakan Gusti Yesus yang hadir tuh. Iya. Sayangnya, nuwun sewu, banyak orang yang justru praktek Kristennya itu malah cenderung lebih ke ahli Taurat atau orang Farisi. Iya. Praktek keagamaannya loh maksudnya. Iya. Bukan malah menarik Yesus kan. Kita kan harusnya pendarai Gusti Yesus gitu loh. Nah, maka corak-corak itulah yang perlu kita terus ajarkan kepada gereja dan sebagainya itu. Iya. Nah, mungkin itu sekali, Pak. Iya. Ini untuk ngobrol-ngobrolnya ya. Kali ini kembali ada poin ya, Pak. Mungkin ini bukan poin penutup sebenarnya, Pak. Ini poin di sini kan sampai ayat yang ke-24 ya. Oke. 24 ya. Ini berarti kan di
ibaratkan kalau bunyi ayatnya seperti ini Pak Pendeta, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Berarti di sini cara pandang saya sebagai manusia, mungkin saya keliru ini Pak Pendeta. Berarti ada persembahan yang tidak diterima oleh Tuhan kita. Ya bisa dikasih mungkin wawasan atau cara kita menanggapi yang benar, bagaimana cara kita mempersembahkan persembahan kita yang benar. Mungkin di ayat-ayat mungkin sering Bapak Pendeta juga sampaikan, berikanlah persembahan yang benar di hadapan Tuhan, ya kan? Ketika kita ada permasalahan dengan saudara, mungkin di sini diibaratkan dengan saudara untuk berdamai, bisa diartikan juga dengan orang lain ya Pak. Maksudnya tidak harus dengan saudara. Ya. Ketika kita ada permasalahan, mohon maaf ini masalah yang simple tapi perlu penjelasan. Ketika saya pergi ke gereja, ya saya ikut ibadah, tetapi saya ada permasalahan mungkin 2 hari sebelumnya atau sebelum ke gereja saya bertemu orang di jalan, terus mohon maaf saya mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas, atau mungkin dengan saudara saya ada cekcok masalah kecil atau besar, dan saya beribadah kepada Tuhan. Dan ketika secara real kalau di GKJ ada persembahan mingguan dan lain sebagainya, saya mempersembahkan. Apakah persembahan saya ini diterima? Nah, tadi Pak Pendeta menyampaikan sebelumnya kita harus bertobat dulu, tanpa harus bertemu dengan orangnya dulu, kita harus bertobat. Bagaimana Pak untuk menanggapi ayat ini? Mungkin kalau kita belajar firman-firman Tuhan, ayat-ayat itu banyak perumpamaan, banyak sekali yang mungkin kalau salah mengartikan mungkin nanti kebablasan, malah cara pandangnya dari segi manusia, bukan dari segi yang benar atau dari yang diajarkan Tuhan seperti yang diajarkan hukum Taurat. Monggo Pak. Saya tanggapannya Pak nih. Ya, saya berangkat dari ayatnya ya. Iya. Janes dari ayat 23. Jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, itu kan lagi-lagi waktu itu Yesus bicara soal konteks Yahudi, agama Yahudi. Memang persembahannya itu hewan atau hasil bumi atau apa di atas mezbah atau uang ya, di atas mezbah. Kemudian imam yang memimpin ritualnya. Kalau ada masalah dengan saudaramu, kembali dulu, selesaikan masalahnya. Yesus tidak sedang menolak persembahan ritual, tapi Yesus ingin menyempurnakan hukum Taurat dengan mengatakan persembahanmu tetap disiapkan, ditaruh, tapi juga perbaikilah relasimu, nilai relasi, nilai kasih. Ya. Jadi aku dengan saudaraku beres urusannya, dengan Allah. Kan ini bukan terus bawa pulang persembahanmu, nggak sebulan persembahan, tapi taruh dulu. Lagi, ya, nanti kalau sudah berdamai, kembali lagi persembahan. Ya. Bukan seperti itu ya. Bukan seperti itu. Nah, sapi sungsungan begitu ya. Itu yang pertama, konteks Yahudi zaman itu. Yang kedua, persembahan kita itu kan secara ada beberapa elemen dalam persembahan kita di gereja. Kita sekarang ngomong gereja ya. Yeah. Yang pertama adalah ada aspek institusinya, aspek organisasional atau kelembagaan. Kita hidup di lembaga gereja, dan lembaga gereja itu kan butuh dana untuk menghidupi program-programnya lah. Nah, itu butuh dukungan dana dari umat yang mempersembahkan uangnya untuk gereja, untuk Tuhan yang melalui gereja. Jadi itu poin pertama, ada elemen itu. Elemen kedua adalah elemen spiritual. Makanya kan katanya persembahan, kita menyebutnya pisungsung persembahan, bukan urunan atau apalah. Yeah. Artinya dari spiritualitas itu kita bersembah pada Tuhan. Sikapnya ketika pisungsung itu ya sikap bersembah, bukan sikap aku sugih gue gereja gitu kan, meskipun gede tapi bukan persembahan menurut saya. Tapi bagaimana dihayati itu. Dan persembahan tidak hanya uang kan, tapi juga tenaga, pikiran, dan macam-macam itu juga persembahan untuk Tuhan. Maka beberapa elemen itu harus komplit. Maka kalau kita ke gereja ibadah dan ada pisungsung, ya pisungsung lah. Ketika kita kan didoakan tuh, meskipun persembahan kami ini tercemar dosa, Tuhan menyucikan dan sebagainya kan, ya oke, pasti dipakai oleh Tuhan melalui gereja.
Tapi jangan berhenti pada situ, sampai situ. Ketika masih ada relasi yang belum beres, ya kembalilah dan bereskanlah itu. Dan jangan sampai ini menjadi hitam putih yang kemudian malah membuat kita jadi tidak bisa menikmati hubungan dengan Tuhan kan. Tadi itu salah kaprahnya kan yang ngono, aku rasa persembahan atau persembahan itu ditompo ya, atau aku rasa nang gereja sisan gitu ya. Nggak gitu ya. Kita kan situ ke gereja untuk mengasah iman kita supaya lebih diberkati, lebih diajak bertobat, lebih imannya ditumbuhkan. Ketika kembali harapannya lebih segar gitu ya. Dan bisa menghadapi berbagai macam pergumulan hidup lebih dewasa. Jadi relasi itu menjadi penting. Dan tawa kita Mas, GKJ itu dalam dokumen PPA itu mengatakan bahwa keselamatan itu soal relasi. Tuhan Allah memulihkan kembali relasi manusia dengan Allah agar manusia bisa berrelasi dengan sesama dan dengan alam secara damai. Jadi itulah keselamatan dan jadi. Jadi ini kan Yesus ingin mengatakan, oke, kamu bersembah pada Allah, oke, relasimu oke, tapi juga jangan lupa relasi dengan sesama. Jadi nilai atau value relasional itu menjadi poin utamanya itu bertolak pada nilai Yesus tuh. Keren kan Yesus kita. Keren. Yang mungkin kita sebagai manusia untuk menyelami pikiran-pikiran Allah itu yang mungkin butuh banyak kendala. Butuh podcast sering-sering kan ya Mas? Atau mungkin banyak dosa ya Pak. Manusia penuh dosa atau terlalu takut menghalangi hubungan kita relasi dengan Allah. Berkaitan dengan tema kali ini, yaitu bertolak pada nilai, yang telah panjang lebar kita bahas, kita obrolkan dengan Pak Pendeta Dwi Arto Mursito. Hukum kasih, hukum Taurat yang Tuhan ajarkan sebagai manusia, tentunya kita harus kepingin memupuk iman kita tiap hari, tiap detik, tiap waktu ya. Jangan sampai melupakan hal-hal yang telah diajarkan oleh Tuhan ya. Pak Pendeta, ini menarik sekali pembahasannya. Apa yang mungkin sebelum kita akhiri ya untuk persekutuan doa kali ini yang menjadikan semangat ya, tentunya mau Natal, masa Advent kita menyambut Sang Juru Selamat ya, tentunya kita harus semangat, kita harus kepada kita semua supaya kita itu tidak menjauhi dari nilai-nilai atau kembali ke nilai yang seharusnya, supaya kita itu tiap hari jangan mengeluh ya kan, jangan bersungut-sungut, mengerjakan sesuatu harus dengan sukacita. Tentunya kan seperti itu ya Pak. Nah di sini kalau kita bahas dengan masalah hukum itu kan siapa yang mau dihukum? Orang nggak ada yang mau dihukum, adanya ketakutan ya. Supaya menjadikan motivasi kita, poin utama yaitu tentang bertolak pada nilai. Apa yang pesan dari Pak Pendeta yang ingin disampaikan supaya dapat menginspirasi kita semua. Oke, menurut saya salah satu poinnya adalah bahwa Yesus datang itu untuk menyelamatkan kita. Makanya disebut dengan berita gembira, berita bahagia, kabar baik, Injil. Bahasa Alkitabiahnya Injil kan begitu kan. Jadi iman kita itu, orang Kristen itu berpusat pada Injil Gusti Yesus. Kabarnya itu kabar sukacita yang menyenangkan, bukan kabar bohong, bukan kabar yang menakuti, bukan kabar yang menyeramkan. Maka cara beragama kita mestinya juga gembira, juga baik-baik saja. Tidak perlu beragama dengan terlalu kaku, terlalu ritualistik yang kebablasan, banyak aturan yang sangat jelimet. Harus begini, harus ya meskipun nggak berarti harus bisa sembarangan ya, tapi maksudnya perlu etiket yang ada pas. Pembatasan, Pak. Tapi tidak perlu terlalu takut dengan neraka, tidak perlu terlalu takut dengan hukum dosa nggak dosa, terus itu loh. Nah itu kan Yesus nggak begitu cara dia hidup dan mengajar lah. Maka mungkin kita perlu kembali ke situ supaya nilai-nilai yang dihidupi Yesus juga dihidupi oleh kita. Maka pesan saya adalah kita terus membaca atau belajar dari apa yang diucapkan Yesus dan dilakukan Yesus dalam Injil minimal lah ya. Itu kan inspiratif banget. Perjumpaannya dengan orang Farisi, dengan ahli Taurat, dengan pemungut cukai, dengan perempuan Samaria, dengan orang berdosa, itu kan menarik tuh.
Nah itu kan penuh dengan nilai, dan harusnya itulah yang dihidupi oleh kita sebagai gereja, orang Kristen. Nah dengan begitu kehidupan kita tidak dibelenggu oleh terlalu banyak aturan, tapi di balik itu ada nilai apa sih? Apakah aku mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hidupku apa enggak? Apakah aku mengasihi samaku apa enggak? Ada syaratnya atau enggak? Jangan menggui. Kalau kita mengasihi dengan sungguh-sungguh, ya aku beribadah, aku pisungsung, aku menyanyi dan sebagainya, itu tulus, karena itu untuk Tuhan, mengasihi Tuhan. Juga dengan sama, aku tidak cari muka, tidak pamrih, tidak apa, karena aku mengasihi, empati tadi, altruis. Yesus kan begitu, dia nggak terlalu peduli dengan apa kata orang, dia nggak terlalu mencari pujian, dianggap rohaniawan jauh di zaman itu, tapi dia justru berusukan ke zona-zona yang banyak butuh pertolongan kan begitu ya. Nah menurut saya Natal juga perlu hadir di tempat-tempat seperti itu. Gitu Mas kira-kira. Iya, bagus sekali Pak. Semoga kita selalu mengingat, tidak hanya mengingat aja tapi bisa melakukan dalam kehidupan. Termasuk saya juga harus melakukan. Menarik sekali podcast kali ini. Mungkin ada tambahan lagi. Sudah cukup. Saya yakin semuanya sudah cukup jelas, bisa menerima apa yang disampaikan. Kami dari tim multimedia GKJ Pekalongan mengucapkan banyak terima kasih. Saya Adwis dan bersama Bapak Pendeta tercinta, Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito, semoga dikasih kesehatan, terutama juga untuk jemaat di GKJ Pekalongan selalu diberikan kemudahan beraktivitas, tentunya apa yang menjadikan motivasi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara kalian dalam hidup bertolak pada nilai yang telah diajarkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di acara podcast tim Mulmed GKJ Pekalongan. Terima kasih.